Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi teknik, bagian dari mata kuliah Fakultas Teknik Industri Universitas Ibnu Sina, Batam. Baik, perkenalkan, nama saya Riwan Suhadi. Di sini kita sedikit akan berdiskusi tentang mengapa pentingnya ekonomi teknik di dalam mengambil sebuah keputusan usaha atau bisnis. Yang pertama, apa itu analisa ekonomi teknik? Analisa ekonomi teknik atau engineering economic analysis adalah bagian dari ilmu ekonomi yang diaplikasikan pada proyek-proyek teknik dan digunakan oleh para insinyur untuk mencari solusi terbaik dengan mengukur nilai ekonomi di setiap pengambilan keputusan. Ruang lingkup ekonomi. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, baik distribusi, konsumsi, ataupun terhadap barang dan jasa. Ada 3 pokok yang ada dalam perekonomian. Yang pertama produksi, kedua konsumsi, ketiga perdagangan. Menurut Dumairi 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Setelah itu kita harus tahu apa itu definisi ekonomi teknik itu sendiri. Definisi ekonomi teknik adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengukuran atau pengungkapan atau perhitungan nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik atau engineering. Kedua, ekonomi teknik terlibat dalam formulasi atau hitungan atau estimasi dan evaluasi keluaran ekonomi ketika tersedia alternatif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan mempelajari ekonomi teknik itu sendiri adalah menganalisa ekonomi teknik yang melibatkan pembuatan keputusan terhadap berbagai penggunaan sumber daya yang terbatas. Jadi karena adanya sumber daya yang terbatas, maka diperlukan ekonomi teknik itu. Nah, di sini kan mengapa timbul ekonomi teknik? Sumber daya manusia, uang, mesin itu terbatas. Kesempatan sangat beragam. Kapan kita menggunakannya? Yang pertama, membandingkan berbagai alternatif rencangan. Yang kedua, membuat keputusan investasi modal. Ketiga, mengevaluasi kesempatan finansial seperti pinjaman.
Setelah itu kita harus tahu peran ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan. Peran ekonomi teknik yang pertama itu, ingat, manusia yang mengambil keputusan, bukan alat yang digunakan. Yang kedua, ekonomi teknik adalah seperangkat alat yang membantu pengambilan keputusan terhadap, tetapi tidak dapat membuat keputusan bagi manusia. Yang ketiga, ekonomi teknik didasarkan pada perkiraan kejadian di masa yang akan datang. Jadi kita akan memperkirakan nilai, misalkan apabila kita memakai atau meminjam sebuah barang, maka nilai barang itu di masa yang akan datang berapa. Nah, di sini ekonomi teknik didasarkan atas evaluasi secara sistematis mengenai biaya maupun keuntungan atas proyek investasi teknik yang kita susun sendiri. Sedangkan konsep ekonomi teknik itu sendiri, yang pertama merupakan perangkat analisa ekonomi. Kita menganalisa ekonomi, keuntungan, kerugian, masa gunanya. Yang kedua, terdiri dari beberapa teknik matematika atau analisis keputusan. Jadi ada hitung-hitungannya, ada menganalisanya. Ketiga, untuk menjalankan suatu sistem usaha. Yang keempat, dari konsep ekonomi teknik itu memberikan dukungan bagi pemilihan dan justifikasi alternatif rancangan dalam operasi kebijakan. Kemudian kita harus paham evaluasi kinerja ekonomi itu. Kita harus mengestimasi biaya investasi yang harus dikeluarkan, estimasi biaya operasional dan perawatan yang akan mendatang. Contoh, kita memakai mesin fotokopi, berapa biaya perawatannya, berapa biaya kerusakannya dari sebuah mesin itu sendiri. Yang ketiga, estimasi nilai sisa pada saat sistem atau investasi tidak beroperasi lagi. Seandainya kita tidak menjalankan usaha itu lagi, berapa nilai harga jual dari mesin fotokopi itulah nantinya. Yang terakhir, estimasi umur ekonomis dan tingkat suku bunga. Jadi nilai umur ekonomis dari mesin fotokopi itu tadi berapa tahun kita bisa gunakan. Kemudian contoh bunga sederhana, misal kita meminjam uang dalam jangka 5 tahun, nilai uangnya 1 juta, bunga pertama dan seterusnya itu per tahun, per akhir tahun adalah 160.000. Jadi ketika kita membayar di akhir tahun, menjadi bunganya 1.800.000. Per tahun menambah 160.000. Makanya dari itu ekonomi teknik itu sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan sebuah usaha atau investasi. Sekarang sudut pandang pengambilan keputusan dari sisi akuntannya, menyajikan menganalisis kinerja ekonomi yang telah terjadi beberapa periode yang telah lewat. Kalau dari ahli ekonomi teknik, melakukan estimasi aliran kas masa mendatang, memberikan gambaran-gambaran kemungkinan yang akan dihadapi seandainya terjadi perubahan variabel keputusan. Sedangkan kalau manajer teknik mengambil keputusan dengan melihat ke depan maupun ke belakang,
berdasarkan informasi dari akuntan maupun ahli ekonomi teknik itu sendiri. Proses pengambilan keputusan yang rasional, mengenal problem yang dihadapi dulu, mengidentifikasi tujuan sasaran yang hendak dicapai, mengumpulkan informasi-informasi yang relevan, mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan yang layak, yang terakhir memilih kriteria keputusan yang akan digunakan untuk memilih alternatif yang terbaik. Itulah ekonomi teknik sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan atau proyek-proyek. Ekonomi teknik, bagaimana cara kita mengefisiensikan ekonomi supaya memperoleh keputusan yang tepat dalam pengambilan keputusan. Baik, itu mungkin presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.